Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan, Masya Allah. Di video kali ini yuk temenin aku buat beberes rumah dan masak pastinya ya teman-teman. Dan di sini aku lagi beresin kamar bagian belakang. Ini aku rapihin aja spraynya, terus dikebut-kebutin pakai sapu lidi dan kembaliin lagi bantal-bantalnya ya teman-teman. Di sini juga anak aku malah goleran, mungkin enak kali ya, adem, karena alhamdulillah di rumah ini tuh ya adem gitu loh teman-teman, enggak panas-panas banget walaupun udah memasuki musim kemarau ya. Mungkin juga karena plafonnya tinggi kali ya teman-teman, jadi hawa panasnya itu enggak terlalu ke bawah gitu loh. Ngerti gak sih kata aku? Pokoknya gitulah intinya. Dan di sini aku mulai di pagi hari ya teman-teman. Masya Allah, di pagi hari itu super sibuk. Emang ada beberapa yang enggak aku kontenin, kayak misalkan aku bikin sarapan, terus juga mandiin dan siap-siapin anak aku, karena menurut aku ya riweh gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku lagi nyapu-nyapu. Ini anak-anak aku kelihatannya tuh nggak ada. Dia tuh sebenarnya pada main di depan sini ya teman-teman. Nggak tahu kenapa dia tuh pada pengen main di sini. Biasanya kan di depan TV ya. Padahal di sini tuh nggak ada kipas, tapi mereka pada mau main di depan sini. Katanya tuh aku mau main perosotan, karena kan di kontrakan aku ini tuh agak nanjak gitu kan ya, untuk ke bagian depan kalian bisa lihat di situ ada tanjakan. Jadi itu tuh bisa dibikin perosotan sama anak aku, walaupun ukurannya cuma sedikit doang nih ya teman-teman, tapi bagi anak-anak itu seru dan menyenangkan. Padahal cuma mainan kayak gitu doang ya teman-teman, tapi mereka tuh pada seneng gitu. Dan udah selesai nyapu-nyapunya, ini lanjut aku ke bagian dapur. Mumpung anak aku yang kedua ini belum rewel ya teman-teman. Kalau misalkan udah rewel tuh udah riweh gitu ya. Jadi ya udah sat ngerjain yaitu masak. Karena kalau misalkan nggak masak, nanti anak-anak aku makan apa? Bisa aja sih beli di luar, cuma kadang emang nggak cocok buat anak-anak aku. Ya entah kegaringan, masakannya, misalkan goreng ayam, goreng ikan gitu. Terus juga kadang nggak cocok sama rasanya gitu ya teman-teman. Jadi mendingan aku masak aja walaupun repot, dan sambil gendong atau sambil digelendotin sama anak aku yang kedua. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya aku di dapur ini, anak-anak aku itu pada main ya teman-teman, biar enggak kena kecipratan minyak, terus juga akunya enggak repot dan riweh gitu ya. Kalau misalkan ada bocil ataupun ada anak-anak di dapur tuh kayaknya agak gimana gitu ya teman-teman. Makanya sebisa mungkin anak-anak aku ini pada main gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan anak aku yang kedua ini udah rewel dan udah bosen, jadi mau nggak mau aku bawa ke dapur. Paling itu juga pertengahan atau udah mau akhir gitu ya aku masaknya. Dan di sini lanjut aku sambil ngungkep ayam. Ini aku mau siapin bumbu untuk jengkolnya ya teman-teman. Jadi ini bumbunya tuh cuma cabai rawit, cabai keriting yang merah, terus sama perbawangan. Cuma di sini nggak aku ambil, nggak aku record gitu ya teman-teman, karena bawangnya itu ketinggalan di kulkas, aku lupa ngambilnya. Dan di sini anak aku mulai nyamperin dan agak rewel gitu ya, kayaknya dia pengen minta digendong. Tapi tadi aku tunda sebentar karena nunggu si ayam ungkapnya ini agak matang dan agak lunak, itu agak lumayan lama juga ya teman-teman. Dan di sini disambil aku ngungkep ayam, ini mau bikin bumbunya. Ini tadi aku cuma pakai tambahan bawang merah ya teman-teman, sama bawang putih, udah kayak gitu aja. Pokoknya intinya tuh bumbu dasar kayak masakan pada umumnya. Dan ini ayamnya itu udah matang. Ini tuh pancinya aku mau kocokin ya teman-teman, karena nanti mau dipakai lagi untuk ngerebus jengkol. Jadi kocokinnya itu asal dia nggak terlalu kuning aja, karena bekas ungkapan tadi ya teman-teman. Di sini aku mau rebus jengkolnya tanpa dikukus
dikupas kulitnya ya, karena ya mager gitu kan. Kalau misalnya direbus nanti bakalan lepas sendiri kok ya kulitnya, jadi nggak usah dikupas-kupas lagi. Berbeda banget kalau misalkan mau digoreng ya jengkolnya, biasanya tuh selalu aku kupas, soalnya kalau misalkan nggak dikupas tuh kayak ngeres atau kotor gitu loh kalau misalkan mau makannya. Terus juga agak ribet ya teman-teman, kalau misalkan harus apa tuh namanya misah-misahin kulit dan jengkolnya, terus juga kadang enggak langsung kelupas gitu loh untuk kulitnya. Dan di sini sambil nunggu untuk aku ngegoreng ayam, ini aku mau geprek si jengkolnya. Mungkin kalian udah ada yang tahu ya, ini tuh jengkol mau dibikin apa. Dan minyaknya ini udah apa nih, panas ya teman-teman. Jadi ini aku masukin ayamnya. Nah, jadi sambil apa tuh tadi numbukin jengkol sambil ngegoreng ya, biar satset gitu ya. Biar kerjaannya tuh enggak dua kali kerjaan. Dan ini udah selesai aku numbukin jengkol dan selesai juga ngegoreng ayam. Jadi ini aku angkat aja. Terus juga aku mau ganti wajan ya teman-teman, singkirin dulu yang ada di meja karena riweh ya mau taruh penggorengan di situ. Karena kalian tahu sendiri ya, dapur aku ini enggak yang lebar dan luas banget gitu ya teman-teman. Paling dapur ini itu ya sekitaran 1,5 meter kali 1,5 meter gitu ya. Aku juga nggak tahu, belum pernah ukur, tapi ya emang ya ruang geraknya menurut aku ya cukup untuk aku sendiri. Tapi kalau misalkan ada orang lain gitu ya yang nemenin aku masak, biasanya kan kalau misalkan mau itu masak berdua, itu kayaknya nggak bisa ya teman-teman, soalnya dapur aku ini sempit, maaf banget ya, belibet. Dan di sini bumbunya tuh udah aku masukin, udah aku tumis, ini tinggal dimasukin kayak kayu manis, penyedap, gula, garam, kecap, daun salam ya, jangan lupa biar masakannya makin sedap dan mantep. Dan udah agak mendidih airnya, ini langsung dimasukin jengkolnya biar meresap kayak gini. Masya Allah, udah lama banget aku nggak bikin jengkol kayak gini ya teman-teman. Biasanya tuh aku paling dicabein, kalau enggak ya di sambal terasi gitu, sama sih ya dicabein, intinya tuh dicabein. Udah jarang banget aku bikin jengkol di semur kayak gini karena menurut aku ya agak capek ya buat numbuknya. Tadi aja tangan aku tuh kayak ngerasa jemper, ngerti nggak sih bahasa jemper. Dan alhamdulillah ini menu aku hari ini ada ayam goreng untuk anak-anak aku dan ada jengkol semur untuk aku dan Pak suami, karena Pak suami lagi ada di rumah habis shift malam ya teman-teman. Dan udah selesai aku makan, terus juga aku udah kasih makan anak-anak, udah istirahat juga, pokoknya udah semua ini. Lanjut ya teman-teman buat ke dapur lagi, beresin yang kayak cucian piring ini yang menumpuk. Kenapa aku nggak minta tolong sama Pak suami? Karena Pak suami mendingan aku minta tolong buat jagain anak-anak daripada aku yang ngejagain ya udah setiap hari gitu ya teman-teman. Mendingan aku cuci piring, karena menurut aku cuci piring ini bisa me time juga, soalnya kan sendirian tanpa ada gangguan siapapun. Ya enak aja gitu ya teman-teman. Biasanya kan kalau misalkan aku di rumah cuma bertiga, itu aku nyuci piring tuh sambil digelendotin juga sama anak aku yang kedua. Jadi kalau misalkan ada Pak suami di rumah ya mendingan minta tolong aja sama Pak suami buat jagain anak-anak gitu. Di sini aku cuci piringnya lumayan banyak ya teman-teman. Ya walaupun cuma bertiga doang makannya, tapi tetap aja yang namanya habis masak, habis makan itu pasti cucian piring itu banyak ya. Kayaknya nggak mungkin nggak banyak ya teman-teman, karena ya walaupun kita bertiga doang tetap aja cucian piring ini numpuk ya. Apalagi kalau misalkan ditumpukin sampai sore, biasanya itu ya sampai kemana-mana gitu ya, aku sampai bingung mulainya tuh dari mana. Dan biasanya kalau misalkan udah selesai cuci piring, ini lanjut aku buat bebersih di area sink ya. Ini aku pakai sabun cuci piringnya aja buat ngebersihin sinknya. Ini aku pakai sabut kawat ya teman-teman, yang buat ngebersihin panci-panci juga. Jadi ya multifungsi lah intinya ya, pakai yang ada aja dulu. Dan di sini udah selesai nyuci piring, ini lanjut buat ngegosok ya teman-teman. Jadi ya tadi kan aku udah rebahan, udah santai-santai gitu ya. Jadi ini mau ngerjain lagi, walaupun
meskipun emang apa tuh kelihatannya capek, tapi alhamdulillah aku nggak capek ya teman-teman, karena dibantuin buat jagain anak-anak. Kalau misalkan aku nih kecapean ya udah aku tidur, karena habis ini tuh biasanya aku tidur terus anak-anak ditungguin sama pak suami ya, jadi aku nggak kecapean banget. Intinya bisa istirahat ya teman-teman. Ini aku gosok karena gosokannya itu ya lumayan nggak terlalu banyak, jadi kalau misalkan nunggu numpuk gitu ya akunya malah kayak capek banget, jadi mendingan dikerjain langsung ya teman-teman daripada nanti ditumpuk-tumpuk. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja videoku kali ini. Wassalamualaikum.